Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ibu, apakah benar ini dengan Tuan Aris? Oh iya, betul. Iya. Sebelumnya Ibu perkenalkan, nama saya Firdaila Najah. Saya perawat yang bertugas pada shift sore. Kali ini saya akan melaksanakan pengkajian tentang pengetahuan Ibu mengenai penyakit yang diderita oleh Tuan Aris, dan juga saya di sini akan melaksanakan penkes mengenai penyakit yang diderita oleh Tuan Aris. Nah, untuk kontrak waktunya mungkin kurang lebih 10-15 menit. Apakah Ibu bersedia? Ya. Oke, terima kasih Ibu atas ketersediaannya. Mungkin sebelumnya saya ingin mempertanyakan kepada Ibu, Ibu sendiri tahu tidak apa penyakit yang diderita oleh Tuan Aris ini? Tahu. Tadi yang dikatain sama dokter, penyakitnya apa gitu? Didiagnosa apa? Kalau bahasa kitanya mah katanya tipes katanya. Oh, tipes. Iya. Tahu tipes itu apa? Penyebabnya tahu nggak Ibu? Enggak. Tidak. Terus juga penularannya seperti apa? Tahu tidak Ibu? Enggak. Oke. Terus kan kita tahu tipes tuh kayak udah lumrah ya Bu di kalangan masyarakat. Nah, Ibu sendiri tahu tidak bagaimana cara mengantisipasi ataupun pencegahan dari adanya tipes? Misalkan ada di suatu tempat ada yang tipes kayak itu, Ibu tahu nggak cara mencegahnya seperti apa? Belum tahu. Oke, setelah kita lihat dari hasil pengkajian barusan, saya akan melaksanakan penkes tentang demam tipoid seperti itu. Diawali dari pengertiannya. Benar ada yang kata Ibu katakan bahwa Tuan Aris mengalami tipes ya, penyakitnya tipes kalau bahasa masyarakatnya. Di kalangan masyarakat kita taunya tipes. Tapi kalau bahasa medisnya biasa disebut dengan demam tipoid, atau juga ada yang bilang dengan tipoid abdominalis itu, soalnya penyakitnya yang menyerang ke saluran pencernaan seperti itu. Penyebabnya sendiri dari bakteri Salmonella typhi kayak gitu. Jadi penyebab dari penyakit ini teh bakteri yang nyebabinnya, itu yang pertama. Terus juga tapi dari bakteri itu, bakteri si Salmonella ini bisa mati dengan pemanasan suhu lebih dari 60 derajat Celcius. Proses pemanasannya selama 15-20 menit. Untuk Salmonella sendiri juga banyak variasinya, ada Salmonella A, B, dan C. Nah, untuk yang menyerang tipes sendiri yaitu Salmonella typhi seperti itu. Itu penyebabnya. Tadi yang pertama untuk penyebabnya ada penyebab utamanya dari penyakit tipes ini diakibat oleh bakteri. Terus juga yang kedua akibat dari makanan yang sudah terinfeksi oleh bakteri Salmonella typhi tadi. Terus juga penyebabnya bisa karena sanitasi dan higienitas. Jadi misalkan di lingkungan kerja, di lingkungan rumah, ataupun di lingkungan dia Tuan A bertempat tinggal ataupun singgah berkeseharian di mana kurang hygiene, kurang bersih, itu bisa mengakibatkan ke demam tipes ini gitu. Terus juga yang selanjutnya mungkin karena adanya penurunan daya tahan tubuh. Mungkin seperti biasanya Bapak dan Ibu dan keluarga lainnya merasa saya tidak apa-apa, makan apapun masuk, kerja dimanapun oke gitu kan. Tapi ketika daya tahan tubuh seseorang berkurang, nah bisa dengan mudah bakteri dan virus masuk ke dalam tubuh kita. Seperti itu. Terus juga mau nanya nih, biasanya Tuan A yang dirasain kemarin pas sakit apa aja yang dirasainnya? Setahu Ibu. Kadang suka pusing, katanya bilang pusing, terus ada mual tapi nggak sampai muntah. Ya. Terus Demam pasti ya Bu? Ya, demam yang tingginya. Ya, itu merupakan tanda dan gejala di minggu pertama. Biasanya minggu pertama ketika si virus ini masuk, itu hal yang wajar ketika proses infeksi dalam tubuh kita, seperti itu, inflamasi juga. Nah, biasanya kan ada demam, sakit kepala, anoreksia, mual, dan muntah. Itu minggu pertama. Biasanya kalau misalkan udah sakitnya melebihi minggu pertama, udah melanjut ke minggu kedua dan selanjutnya, itu udah ngeliatin si gejala yang benar-benarnya, seperti
beradikardi, panasnya, demamnya semakin tinggi juga, terus mual muntahnya semakin ini juga, tidak nafsu makan juga, terus ada gangguan di saluran pencernaan, pasti sakit perutnya, dan juga sampai penurunan kesadaran gitu. Misalkan yang tadinya Bapak dengan mudahnya mendengarkan, menjawab pertanyaan kita, bisa ada rangsangan, bisa mendengarkan, dan matanya juga bisa melihat, dan geraknya juga masih normal, itu masih kesadaran bagus. Tapi ketika ada penurunan, berarti itu sudah ada efek dari demam tersebut, seperti itu. Ibu, tadi kan udah saya jelasin nih tentang penyebaran virus Salmonella itu dari apa. Kira-kira Ibu bisa menyimpulkan tidak bagaimana sih kita bisa mencegah dari lingkungan ataupun dari sebagainya, pencegahan terjadinya ada penyakit berulang di keluarga Ibu. Kira-kira apa yang Ibu harus lakukan untuk pencegahannya? Lebih gaya hidupnya lebih sehat lagi, terus lingkungan yang tadi bilang, karena infeksi kayak gitu cepat menular karena kalau misalnya lingkungannya tidak baik. Terus udah ya, yang barusan Ibu jelasin benar. Jadi kita harus ingat, yang pertama kita menjaga kebersihan diri terlebih kita dulu. Dari mulai ketika mau makan kita cuci tangan, pakaian kita harus tetap bersih, semua yang kita pakai, semua yang ada di diri kita harus tetap dijaga kebersihannya, mandi teratur dan lain sebagainya. Terus yang kedua, baru menjaga kebersihan lingkungan, di mana lingkungan itu mencakup tempat tinggal kita, di luar rumah kita, lingkungan kerja kita, lingkungan sekolah kalau misalkan ada anak, banyak lingkungan di mana kita bertempat tinggal dan kita berkehidupan seharian di sana. Terus yang ketiga, menjaga kebersihan makanan. Seperti tadi saya sudah bilang, kalau misalkan bakteri atau virus Salmonella ini bisa mati di atas ketika kita melakukan pemasakan di atas 60 derajat Celcius. Kurang lebihnya waktunya 10 sampai 15 menit seperti itu. Terus juga yang terakhir, menjaga daya tahan tubuh. Bisa kita melakukan asupan vitamin, terus juga menjaga kebersihan kita juga. Pokoknya makan makanan apa yang kita sehat, yang membuat kita sehat dan lebih kuat lagi daya tahan tubuhnya. Bisa vitamin, bisa zinc dan lain sebagainya. Seperti itu. Terus juga kan tadi ada ya dijelasin kalau misalkan si Salmonella itu lebih suka hinggap di makanan apa yang kita makan. Jadi kalau kita tidak benar cara proses pemasakannya, pembersihannya tidak benar, itu juga bisa jadi penyebabnya kan. Jadi kita harus benar-benar memasak makanan yang sehat untuk keluarga kita. Anjurkan juga buat keluarga Ibu untuk tidak makan makanan junk food. Kan anak-anak biasanya suka makan junk food ya Bu. Nah, kita tidak menganjurkan. Sekali 2 kali boleh, ataupun boleh kita makan dari luar, tapi kita lihat dulu bagaimana kebersihan dari tempat yang kita mau beli, seperti itu Ibu. Nah, gimana Ibu sekarang? Ibu udah tahu tipes itu apa, atau demam tipe itu apa, penyebabnya apa, dan pencegahannya apa. Ibu udah tahu ya? Iya. Alhamdulillah, mungkin hal ini bisa menjadi cara Ibu untuk melakukan pencegahan di keluarga Ibu. Takutnya ada hal seperti ini terulang lagi di keluarga Ibu. Nah, mungkin terima kasih sudah mau melaksanakan pendidikan kesehatan bersama saya tentang demam tipoid ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih juga. Mohon maaf mungkin ya Bu mengganggu waktunya. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tinggal ke ruangan saya terlebih dahulu Ibu. Kalau nanti ada apa-apa Ibu boleh menghubungi saya. Dan cepat sembuh untuk Tuan Aris ya Pak.